Selamat siang semuanya. Siang ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan, temanya The Anchor. Jangkar-jangkar di dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah pasal 23 ayat yang ke-11 dikatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri berdiri di sisi Paulus. Tuhan tidak mengutus malaikatnya, tetapi Tuhan berdiri di sisi Paulus. Dan hari ini Tuhan yang sama tinggal di dalam diri kita. Ketika di awal tahun Tuhan menaruh satu perkataan buat hidup saya, jangan takut, percaya saja. Di bulan Desember di akhir tahun Tuhan menaruh perkataan ini, jangan takut, percaya aja. Perkataan ini adalah ketika orang-orang datang kepada Yairus dan berkata, jangan menyusahkan guru karena anakmu sudah mati. Di tengah situasi yang terburuk dalam kehidupan Yairus ketika dia mendengar anaknya mati, Tuhan hanya berkata, jangan takut, percaya aja. Hari ini, saya percaya perkataan yang sama Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Jangan takut, percaya aja. Demikian perkataan Tuhan kepada Paulus, kuatkanlah hatimu, sebab engkau akan pergi bersaksi di Roma. Dia ada di dalam penjara dan dia akan dibawa ke Roma untuk bersaksi. Tapi dalam proses perjalanannya dikatakan Kisah 27 ayat 10, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada perkataan jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Saudara, dalam proses kehidupan kita, mana yang lebih kita percayai? Kita percaya perkataan Tuhan atau percaya situasi dan fakta yang sedang terjadi? Apakah kita percaya Tuhan kita yang kita sembah sanggup melindungi kita dari virus corona? Apakah kita percaya Tuhan yang kita sembah sanggup menolong kita keluar dari setiap permasalahan, persoalan yang kita hadapi? Mana yang kita lebih percayai hari-hari ini? Apakah engkau lebih mempercayai situasi dan fakta yang kau hadapi, atau engkau mempercayai Tuhan yang punya rancangan yang terbaik dalam hidupmu? Paulus berkata, aku lihat. Apakah dia melihat dengan mata jasmaninya? Tidak. Dia melihat dengan mata imannya. Bahwa pelayaran ini akan menghasilkan kesukaran dan kerugian besar. Apakah Bapak Ibu Saudara hari ini melihat firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Mungkin situasimu hari ini sedang dalam keadaan yang gelap, mungkin situasimu sedang dalam persoalan, sedang dalam kondisi yang sulit, sedang dalam kondisi yang sukar, sedang dalam kondisi yang mustahil. Tetapi apakah engkau melihat bahwa rancangan Tuhan buat hidupmu adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan? Seringkali kita lebih banyak pakai mata jasmani kita daripada mata rohani kita. Paulus tidak melihat, dia belum melihat dengan mata jasmaninya, tetapi dia melihat. Orang yang melihat pasti berkata-kata. Orang yang melihat dia mulai berbicara, dia mulai speak something. Ketika saudara melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupmu, engkau mulai memperkatakannya dengan iman. Paulus berkata, pelayaran kali ini akan mendatangkan kesukaran dan kerugian yang besar. Bukan saja bagi muatan, tapi bagi nyawa kita.
Tapi perwira lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda yang lebih berpengalaman daripada Paulus. Berapa banyak saudara kita lebih percaya pengalaman kita dari perkataan Tuhan. Keyakinan kita janganlah didasarkan oleh kenyataan dan pengalaman. Tetapi keyakinan kita harus didasarkan oleh pernyataan Allah. Keyakinan kita janganlah didasarkan oleh kenyataan dan pengalaman saudara. Tapi biarlah keyakinanmu didasarkan karena pernyataan Tuhan. Satu kali mesin air di rumah saya gak keluar airnya. Saya panggil, minta istri saya suruh tukangnya datang. Hari Jumat air gak nyala, hari Sabtu diminta tukangnya datang. Tapi pagi-pagi ketika saya saat teduh, Tuhan bicara sama saya. Roh Kudus bilang, coba kamu tumpang tangan di mesin airmu. Dan mulai perkatakan dalam nama Yesus, normal mesin airnya. Jadi jam 4 subuh saya tumpang tangan di mesin airnya. Dan saya bilang dalam nama Yesus, saya perintahkan kamu normal dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus bilang nanti pas tukangnya datang dia nyala. Saya coba tes pagi-paginya. Gak nyala. Kadang-kadang seringkali kita lebih bersandar kepada apa yang kita rasakan. Tapi saya percaya Tuhan lagi ajar saya. Saya coba ngetas-ngetas gak nyala. Pas tukangnya datang dia buka ini, saya tanya gimana cara bukanya. Pas saya belajar cara buka, oh begini caranya. Dan tiba-tiba mesinnya nyala. Dan tukangnya bilang nih mesin takut kayaknya dia datang. Tapi saya tahu mesinnya nyala karena Tuhan sudah kasih tahu. Waktu tukangnya datang, mesinnya nyala. Tuhan mau kita belajar percaya kepada perkataan Tuhan melebihi kenyataan dan pengalaman kita. Ayat 13 dikatakan pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Dalam proses kehidupan kita menggenapi panggilan, tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Seringkali dalam proses ada badai. Badai terjadi dengan tiba-tiba. Badai terjadi dengan tiba-tiba. Banjir datang dengan tiba-tiba. Berapa banyak saudara gak nyangka tanggal 1 Januari yang kebanjiran khususnya. Engkau gak nyangka itu akan datang banjir. Tiba-tiba engkau bangun sudah penuh air. Nggak ada yang nyangka bulan Februari mulai muncul virus yang baru disebut virus corona. Tapi dengar baik-baik saudara, akhir zaman makin banyak virus yang baru. Yang belum pernah ada namanya dan dikasih nama nanti. Karena goncangan demi goncangan akan datang. Agar semua orang gak bisa lagi bergantung kepada sekelilingnya. Agar setiap orang bergantung kepada Tuhan. Saya percaya sedang terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa di China. Di tengah goncangan ada lawatan. Di tengah goncangan ada mujizat demi mujizat yang Tuhan sedang nyatakan. Tuhan mau kita belajar mendengarkan perkataan Tuhan. Seringkali badai membuat kita menjadi nggak tahan. Badai membuat kita mau menyerah. Ayat 18 dikatakan karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 20 dikatakan setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan dirinya.
Seringkali badai membuat hidup kita putus harapan. Kayaknya gak ada harapan lagi. Justru ketika saudara mengalami di akhir kehidupan saudara, di akhir ketika saudara merasa gak ada pengharapan lagi, justru disitulah Tuhan mulai bekerja. Ketika saudara merasa ini udah akhir segalanya, itu adalah awal Tuhan memulai sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Akhir buat saudara adalah awal buat Tuhan. Ayat 21 dikatakan, karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Orang yang menuruti pernyataan Allah pasti akan terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan taruh dalam hati saya bahwa ini adalah awal masa yang sukar. Tidak ada jaminan 2020 ini lebih enak, lebih gampang dari 2019. Dan Tuhan taruh ini adalah awal masa yang sukar. Ini belum sukar, ini baru awal masa yang sukar. Tapi Tuhan memberikan janji, kalau kita menuruti nasihat Tuhan, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Saudara pasti 100% garanti Tuhan menjamin engkau pasti terpelihara dari kesukaran, dari kerugian kalau engkau menuruti nasihat Tuhan dalam hidupmu. Tanggal 31 saya ada di Bandung. Pelayanan. Teman-teman di Bandung bilang, Kak, nanggung amat. Tanggal 1 aja pulang. Udah all NU di Bandung aja. Tapi saya bilang, Tuhan suruh saya pulang, saya harus pulang. Pokoknya saya mau pulang. 31 saya udah beli tiket pulang. Saya pulang ke rumah, hujan besar, kelelahan, capek, tidur. Jam 3 subuh, 3.30 saya dibangunkan Tuhan. Karena saya bermimpi ada air netes di wajah saya. Ternyata itu bukan mimpi. Itu kenyataan. Karena angin, hujan badai kencang dan atas tempat tidur saya tempat jemuran dan rembes dan airnya netes ke wajah, sedikit-sedikit saya terbangun. Saya lihat keluar jalanan mulai tergenang hampir masuk teras airnya. Saya lihat dari belakang air mulai masuk dari saluran pembuangan. Saya naik ke lantai 2, saya berdiri di tengah-tengah. Ada sekitar jarak 3 meter, angin itu kena airnya karena kencangnya angin. Jadi saya mulai berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, berhenti hujannya. Dan hujannya reda, saya turun ke bawah, saya saat teduh. Hujannya reda, tapi kiriman air gak reda. Saya bersyukur Tuhan bangunkan saya. Pagi itu saya lanjut saat teduh, saya berdoa. Saya mendengar bunyi di belakang rumah saya, karena kalau air mulai masuk ada mata-mata air, jadi bunyi gelebek-gelebek gitu ya. Saya pikir itu mata air yang sebelumnya karena hujannya udah reda. Tapi ternyata air kiriman gak reda-reda. Saking asiknya saya saat teduh, saya belum selesai, saya mau ke toilet 4.30. Saya duduk di atas matras tempat buat olahraga. Tempat saya duduk agak tinggi kayaknya, jadi agak miring sedikit lantainya. Jadi belum basah, waktu saya jalan nginjak, wih air masuk saudara. Jadi mulai ngangkat-ngangkat barang. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengingatkan saya, ada dorongan pulang, 31 pulang. Saya terhindar dari kerugian yang besar, karena pertolongan Tuhan. Kalau saya gak pulang, semua habis. Saya terhindar dari kerugian karena saya mendengar tuntunan Tuhan. 3 minggu sebelum banjir,
Waktu saya ke lantai 2 di rumah saya. Sebagian lantai 2 di rumah saya itu dari kayu. Sebagian sudah cor. Tuhan suruh masuk, saya jarang masuk ke kamar di lantai 2 karena itu saya jadiin gudang, taruh barang. Tapi kali itu Tuhan Roh Kudus taruh masuk. Waktu saya masuk, saya lihat cahaya matahari masuk. Saya penasaran, saya bongkar plafon, saya lihat itu genteng saya. Itu udah miring saudara, karena kasonya sudah dimakan rayap, udah habis. Saya berdoa Tuhan, yang pertama saya berdoa gak hujan. Karena kalau hujan ini banjir luar biasa dari atas, pasti airnya kebanjiran. Dan saya lihat kasur di lantai 2 itu udah basah semua karena sebelum-sebelumnya hujan dan itu udah basah. Dan Roh Kudus bilang bongkar dipannya. Waktu saya bongkar dipan udah ada rayap-rayap. Hari itu saya beres-beres, saya bersih, saya tanya Tuhan cari tukang di mana? Roh Kudus ingatkan, tanya tetangga lagi bangun rumah. Saya tanya, saya minta nomornya. Istri saya kontak WA malam hari itu, besoknya dia datang lihat. Ngobrol-ngobrol, dia bilang ini kasih terpal aja dulu. Sementara pertolongan pertama. Dia panggil tukangnya hari itu juga, dia suruh. Dia bisa aja milih kerjaan yang lain. Tapi dia baik, dia tolong saya. Malam itu hujan, puji Tuhan tempat yang genteng yang bocor itu gak masuk air. Tapi masih ada bocor di tempat yang lain. Saya bilang kok masih bocor di tempat yang lain. Oke, kamu beli terpal. Dia kasih saya link buat beli terpal. Saya beli terpal 5x10 dan tukangnya disuruh datang lagi. Dipasangin lagi semuanya. Dan puji Tuhan hujan besar aman. Karena pertolongan terpal itu. Bayangkan kalau 3 minggu sebelum banjir saya gak dengar perkataan Roh Kudus, saya gak taat. Waktu tanggal 1 itu air masuk dari atas dan dari bawah. Dan gak ada tempat untuk taruh barang. Saya bersyukur karena pertolongan Tuhan terhindar dari kerugian-kerugian besar. Pas banjir Tuhan ingatkan saya lihat mobil. Mobil saya udah kerendam segini. Kerendam tertingginya segini kayaknya. Dia sisa 1 jengkal. Tuhan bilang buka akinya. Saya kagak ngerti gimana buka aki. Gak pernah buka aki. Dan gak pernah tahu di toolkit mobil itu ada kunci buat buka aki. Tapi Tuhan baik. Ada tetangga lagi buka aki. Saya ambil kunci di rumah. Saya pikir kunci 14. Ternyata buka aki kunci 10. Saya bilang, Om boleh gak pinjam kunci buat buka akinya. Jadi saya pinjam kunci dia. Padahal saya punya kuncinya. Seringkali dalam badai kita pikir kuncinya ada di orang lain. Tetapi itu saudara punya kuncinya. Dan itu sudah ada di dalam diri saudara. Firman itu sudah diberikan kepada saudara. Saudara hanya tinggal menggunakan kunci untuk saudara keluar dari kesulitan saudara. Jadi saya gak ngerti, saya pinjam kunci sama omnya. Saya buka yang mana dulu, ada kiri dan kanan. Waktu saya buka sebelah, saya lupa kiri atau kanan, tapi ada setrum. Saya takut kalau saya kesetrum Jadi saya coba sebelahnya gak ada setrum, saya buka, saya copot dua-duanya. Saya lihat mobil tetangga, akinya juga perlu dibuka. Saya tawarin, tante mau dibuka gak akinya, mobilnya udah bunyi-bunyi, udah konslet. Dia bilang udah gak usah. Tapi saya belajar di tengah kesulitan juga mau menolong orang lain. Dan setelah selesai banjir, masuk bengkel mobilnya. Puji Tuhan. Tukangnya bilang gini waktu saya ambil mobilnya. Pak, banjirnya segimana? Segini Pak sisanya, saya bilang. Wih, ini mobil hoki Pak, dia bilang. Sebelumnya saya ditelepon, Pak speedometer semua harus diganti. Udah gak bisa nyala. Yang anehnya waktu dia nyalain itu mobil bisa nyala lagi speedometernya. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Kalau kita mendengar. Saya bersyukur saya gak digerakkan Tuhan mindahin mobil. Karena tetangga-tetangga saya mindahin mobil jam 4 pagi.
Dan waktu saya keluar jalan segini, saya lihat mobil tetangga-tetangga berceceran. Kena air semua. Saya bilang, Tuhan, puji Tuhan, aku gak ikut-ikutan. Sama-sama kerendamnya, cuma beda tipis. Kalau dia 2 jengkal, saya sisa sejengkal. Sama aja mesin kerendam. Mau Mercy, mau mobil mahal, mobil mewah, semuanya juga kalau udah kena air, sama. Tapi saya bersyukur di tengah kesulitan, Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan menuntun. Ketika mau ngungsi, ada Dewi menawarkan bantuan untuk ngungsi di rumahnya. Tapi saya pikir nanti gimana pergi ke Jelambar, susah sekali pergi ke Jelambar. Ini jalannya aja segini, harus ngangkat-ngangkat barang. Sudah dari jam 4.30 subuh ngangkat barang. Jadi kalau harus jalan lagi ke Jelambar itu kaki mungkin gak tahu. Udah lemes sekali. Akhirnya saya pesan Red Door di Tanjung Duren. Karena gak ada di WA katanya Tanjung Duren banjir. Saya pikir hanya Greenfield yang kebanjiran. Pas saya sampai di jembatan Greenfield, saya lihat Red Door, saya lihat depannya. Itu kolam sepinggang. Saya datang ke Red Door, gak ada. Customer service-nya gak ada, resepsionisnya gak ada, listrik gak ada, air gak ada. Jadi gak bisa tidur di situ. Saya jalan lagi ke jembatan Greenfield, udah lemas. Harus mengumpulkan tenaga jalan ke CP. Ngelewatin lagi air sekitar segini. Tapi puji Tuhan ada mobil damkar datang. Pertolongan Tuhan tepat waktu. Siapa yang mau ke daerah CP? Akhirnya naik ke mobil damkar. Di mobil damkar sambil nanya, Tuhan ngungsi kemana ini? Hotel tanggal 1 kalau lewat aplikasi semuanya full book. Sekalipun ada kamar pokoknya di aplikasi penuh semua. Aneh. Jadi bingung mau ngungsi kemana. Pas nyampai. Pos pemadam kebakaran di Tanjung Duren tiba-tiba muncul. Tuhan bilang, Linda. Saya bilang istri sayang, tanya Linda bisa ngungsi gak tempat dia? Istri saya WA Linda, Lin bisa ngungsi gak tempat kamu? Linda bilang bisa. Baru aja beberapa hari yang lalu dia bilang kasur datang. Jadi dia punya 2 kamar. 1 kamar buat papa mamanya itu kasur single. Jadi dia baru ganti kasur queen beberapa hari yang lalu kasurnya datang. Dan hari itu pas pertolongan Tuhan. Udah nyampai pemadam kebakaran langsunglah ke Medit. Ke tempat Linda. Pertolongan Tuhan selalu datangnya tepat waktu. Kalau kita menuruti pernyataan Tuhan, menuruti perkataan Tuhan, kita akan terhindar, terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Ayat ke-29 dikatakan, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Udah 14 hari mereka terapung-apung di laut. Dan waktu malam, di saat yang gelap, mereka mengambil keputusan untuk melemparkan sau. Ada 4 sau yang harus mereka lempar. Boleh Nathan maju ke depan. Ini bukan saunya. Ini kapal-kapalan, sau kapal-kapalan. Tapi mereka mulai melemparkan 4 sau. Dan Tuhan mengingatkan saudara, di tengah masa yang sukar kita harus punya 4 sau kehidupan dalam kehidupan kita. Sau yang pertama adalah sau jangkar iman. Kita perlu mendengar dan mendeklarasikan firman Tuhan. Inilah yang Paulus lakukan. Di ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nggak seorang pun binasa. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku.
Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Dengar saudara-saudara, semuanya pasti terjadi sesuai dengan pernyataan firman Tuhan. Mungkin kita belum melihatnya, mungkin kita dalam badai, mungkin kita sedang ngalamin panik, mungkin kita sedang khawatir, mungkin kita sedang takut. Tapi dengar baik-baik, Tuhan berkata jangan takut, tabahkan hatimu, karena semua pasti terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan berkata kepada Paulus, kamu harus menghadap kaisar. Dengar baik-baik, saudara, engkau harus menggenapi janji Tuhan dalam hidupmu, masa depan yang penuh pengharapan. Janji Tuhan buat keluargamu, masa depan yang penuh pengharapan. Mungkin kau pernah mengalami kegagalan dalam hubunganmu. Mungkin kau sedang mengalami masalah persoalan dalam bisnismu. Mungkin kau sedang mengalami tantangan dalam pekerjaanmu. Tapi dengar baik-baik, saudara harus menggenapi rancangan Tuhan buat hidupmu. Masa depan yang penuh harapan, itulah yang Tuhan sediakan. Hari ini mulai deklarasikan firman Tuhan. Dengar dan mulai deklarasikan firman Tuhan. Tuhan mengingatkan saya ketika saya ngalamin banjir. Saya mulai confess 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kualami, pencobaan yang biasa. Tidak pernah melebihi kekuatanku. Sebab Tuhan telah menyediakan jalan keluar agar aku dapat menanggungnya. Dan saya bilang, Tuhan, aku bersyukur buat jalan keluar agar aku dapat menanggungnya. Waktu saya mikir tinggal di mana, karena masih rawan banjir di Granville. Katanya hujan masih sampai bulan Maret. Itu kata manusia, belum tentu. Sekalipun BMKG bilang belum tentu. Cuaca gak bisa ditentukan oleh BMKG. Tapi Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Saya tanya salah satu anak rohani saya. Dia punya apartemen. Saya tanya, kamu sewain berapa apartemenmu? Dia bilang, Kak, siapa yang mau tinggal? Saya gak jawab saya mau tinggal. Dia bilang, Kak, kalau kakak yang mau tinggal, udah kakak pakai aja. Udah Kak Hendy gak usah pikirin biaya, pokoknya tinggal aja. Dia juga sedang ngalamin kesulitan keuangan. Tapi dia tolong. Saya melihat pertolongan Tuhan tepat waktunya. Saya melihat ketika mau beres-beres rumah. Tuhan kirim teman-teman anak-anak youth yang tenaganya kayak tenaga kuda. Saya tinggal bilang, oke, kamu beresin ini ya. Wah, disikat. Kamu beresin ini. Ada yang nanya, Kak, saya ngapain? Oke, kamu gini. Saya bersyukur Tuhan kirim komunitas untuk bantu-bantu pindah. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waktu kemarin hujan besar lagi di Granville beberapa minggu yang lalu mungkin. Saya lihat ke rumah, puji Tuhan gak masuk airnya. Tuhan tahu kapasitas saya udah cukup 1 kali aja bersih-bersih rumah. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan udah menyediakan jalan keluar. Jangkar yang kedua yang harus kita bangun adalah jangkar ucapan syukur. Mari mulai memuji dan menyembah Tuhan. Praise and worship God in the middle of your storm. Mulailah memuji Tuhan, mulailah menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya waktu baik, tapi waktu kondisi tidak baik, waktu di dalam gelap, waktu di dalam kesulitan, waktu di dalam kemustahilan. Mulailah bersyukur kepada Tuhan, sebab jalan Tuhan, sebab janji Tuhan ya dan amin. Sebab itu yang dikehendaki Allah. Mulai memuji Tuhan. Mulai memuji Tuhan di tengah masa-masa yang sulit. Mulai bersyukur kepada Tuhan.
Mulai bersyukur, saudara, Tuhan memberikan hikmat buat setiap kita. Dalam setiap kesulitan kita akan semakin kuat. Semakin kuat. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Pastikan saudara lemparkan jangkarmu. Agar di tengah badai engkau tetap kuat. Di tengah badai engkau tidak terhempas. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara tetap percaya kepada Tuhan. Buat yang single-single yang sudah berdoa buat pasanganmu. Dan mulailah bersyukur. Setiap hari bersyukur, Tuhan terima kasih buat pasangan yang datang dari Tuhan. Tuhan, aku bersyukur. Saudara gak pernah bisa bayangkan Tuhan bisa mempertemukan. Salah satu teman saya, dia melayani anak-anak muda, usianya udah 40 lebih. Dan setiap tahun anak mudanya selalu pulang karena dia melayani di Melbourne. Mungkin Maria kenal orangnya. Dia melayani anak-anak mahasiswa yang artinya setiap tahun pulang, ada yang pulang dan usianya makin jauh makin jauh. Kalau melayani anak muda, kita bisa dipanggil Om. Minggu yang lalu saya makan sama anak youth. Polos sekali dia bilang Om. Saya bilang jangan panggil Om. Dia bengong, kenapa gak panggil Om? Kak, panggil Kak. Saudara, kalau udah dipanggil Om, ya sulit kan menikah kalau masih single dipanggil Om. Tapi yang luar biasanya Tuhan bawa dia ketika dia melayani ke Kamboja. Dipertemukan dengan seorang wanita Indonesia yang juga punya hati buat Kamboja. Ketemu di Kamboja, cinta bersemi dan mereka menikah hari ini punya 2 anak. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saudara yang single, engkau hanya perlu percaya rancangan Tuhan masa depan yang penuh pengharapan. Kau mulai bersyukur, Tuhan terima kasih buat pasangan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, aku percaya datangnya tepat waktunya. Tepat pada waktunya. Bukan waktu kita tapi waktunya Tuhan. Tapi jangan kehilangan pengharapanmu. Jangan bilang gini, aduh Tuhan yang cowok-cowok ada udah sulit ditemukan di umum 2. Jangan saudara. Terlalu kecil kalau engkau hanya melihat calon pasanganmu dari umum 2. Engkau perlu melihat Tuhan bisa bawa siapa aja dari belahan bumi manapun. Tiba-tiba datang mission trip ke Balau. Tiba-tiba jatuh hati kepada saudara dan menikah dengan saudara. Memang yang single perlu dikuatkan. Mungkin saudara berpikir, gampang, kayak ini ngomongnya gampang, udah punya pasangan, udah menikah. Setiap season ada kesulitan, ada tantangannya. Buat saya dan istri, kami terus tiap hari bersyukur, Tuhan terima kasih buat anak yang dari Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Saudara perlu bersuka cita senantiasa. Jangan izinkan situasi, kondisi, tantangan membuat engkau lemah iman. Membuat engkau kehilangan pengharapan dan putus asa. Tetapi mulailah bersyukur kepada Tuhan. Mulailah bersyukur kepada Tuhan. Bersuka cita senantiasa. Tetap berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bulan Desember kami diingatkan Tuhan untuk menabur. Menabur buat orang tua. Terus waktu kami berdoa tiba-tiba istri saya bilang, Tuhan bilang suruh kasih sejumlah uang kepada ibu ini. Oke, kalau Tuhan yang ngomong kita kasih. Dan tiba-tiba Januari banjir besar. Mobil hampir kelelep, motor kelelep. Rumah gak kelelep, sedikit aja yang kelelep. Tapi saya bersyukur. Tuhan kirim orang tiba-tiba nanya yang gak terlalu dekat, gak terlalu saya kenal. Dan tiba-tiba mereka berkata, Kak aku ada transfer. Jumlah yang cukup besar. Dan tiba-tiba dia besok dia transfer lagi. Dia gak bilang-bilang. Jumlah yang cukup besar juga.
Dan semua biaya yang saya butuhkan waktu ngalamin banjir buat betulin mobil, semua Tuhan cukupkan. Kenapa? Karena waktu mobilnya banjir saya bilang itu mobil bukan mobil saya, itu mobil Tuhan. Saya hanya pemakai aja, pengelola aja. Kalau bos mobilnya kebanjiran itu tanggung jawab bosnya. Tanggung jawab Tuhan, dan Tuhan menyediakan semua yang saya butuhkan, Tuhan yang sediakan. Jangkar yang ketiga yang kita harus lemparkan adalah jangkar komunitas. Saudara harus stay in community, tertanam dalam komunitas, jangan lari. Jangan lari dari komunitas, jangan lari dari rumah Tuhan. Jangan seperti Elimelek dan keluarganya ngalamin kelaparan di Bethlehem, mereka pindah ke Moab dan akhirnya Elimelek mati, kedua anaknya mati. Tetapi Tuhan ingatkan di tengah masa yang sulit saudara perlu tertanam di dalam komunitas. Ayat 30 dan 31 dikatakan akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Kalau saudara gak ada di komunitas, kalau saudara gak tertanam di rumah Tuhan, saudara gak akan tahan ngadepin badai. Saudara gak akan bertahan menghadapi masa yang sukar. Coba lihat wajah kanan kirinya, itu wajah-wajah survivor yang selama ini ada di dalam komunitas. Engkau perlu tertanam di dalam komunitas. Engkau perlu berakar kuat di dalam komunitas. Karena lewat komunitas engkau akan bertahan di tengah masa yang sukar. Di tengah masa yang sulit engkau akan jadi pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Di tengah persoalanmu engkau akan menyaksikan kebaikan, kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Ayat 22 Paulus bilang gini, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saudara, gak seorang pun binasa. Jangkar yang terakhir yang kita harus lemparkan di tengah masa yang sukar adalah jangkar keberanian. Take action upon his word. Mulailah bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara perlu bertindak. Mulailah membaca firman Tuhan. Mulailah merenungkan firman Tuhan. Boleh Steve maju ke depan. Saudara, ini waktunya kita bertindak. Ini waktunya kita bertindak. Hari-hari ini ketika ngalamin virus, apa yang terjadi? Orang-orang mulai beli masker dan mulai pakai masker. Ya dia pakainya terbalik memang. Dia gak terbiasa. Tapi dengar baik-baik. Ketika ngalamin masa yang sulit, iblis mau bikin situasi yang gak biasa, lama-lama jadi biasa. Orang-orang mulai mengisolasi diri. Orang-orang mulai menjadi takut, khawatir, menjadi panik. Tapi dengar baik-baik. Tuhan mau kita bukan berhenti, bukan kita berdiam diri. Tapi Tuhan mau kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Tuhan mau kita bertindak hal yang sederhana setiap hari. Saudara perkatakan firman Tuhan. Deklarasikan firman Tuhan. Deklarasikan janji Tuhan buat kehidupanmu. Don't focus on your problem, but focus on his promise. Jangan berfokus pada masalahmu. Berfokus kepada janji Tuhan. Sebab lewat problemmu, lewat masalahmu, Tuhan mau membawa kita untuk disiapkan menerima apa yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kita harus menyadari your destiny, your purpose is greater than your problem. Tujuan Tuhan buat hidup saudara lebih besar dari problem yang kau hadapi. Jangan kita berdiam diri. Ini waktunya kita membuka mulut kita dan mulai memuji Tuhan. Mulai bersyukur. Mulai bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Ayat yang ke-44 dikatakan,
Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikian mereka semua selamat naik ke darat. Saudara, apa yang direncanakan oleh si jahat adalah maut. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan pakai pecahan papan, pecahan kapal itu. Mereka yang berpegang pada papan itu mereka diselamatkan. Mereka yang berpegang pada papan itu mereka selamat sampai ke darat. Semuanya selamat. Apa yang membuat kita selamat hari ini? Bukan karena masker, bukan karena kita takut. Bukan karena kita betul-betul menjaga kebersihan kita, itu harus kita lakukan. Tapi dengar baik-baik, bukan itu yang menjaga kita tetap sehat, yang menjaga kita tetap kuat. Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kalau kita melakukan atas dasar iman, bukan atas dasar ketakutan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Kalau saudara pakai masker karena takut, itu adalah dosa. Engkau pakai masker bukan karena takut. Engkau pakai masker karena engkau lebih percaya Tuhan juga bisa melindungi saudara lebih daripada apapun di dunia ini. Saudara harus pegangan. Kapal itu memang harus dihancurkan. Kapal adalah gambaran usaha manusia. Tapi Tuhan mau pakai apa yang kelihatannya buat manusia gak berguna. Tapi Tuhan pakai itu untuk menyelamatkan mereka. Hari ini pegang pada firman Tuhan saudara. Pegang pada papan kehidupanmu yaitu Yesus Kristus. Engkau akan selamat. Dan Tuhan pakai Paulus untuk menjadi saksi di Pulau Malta. Tuhan mau pakai. The greatest test in your life is the greatest testimony for God's kingdom. The greater mess in your life is the greater message for His kingdom. Tuhan mau pakai kekacauan itu untuk menjadi pesan. Makin besar kesulitannya, makin dahsyat mujizatnya, makin dahsyat kesaksiannya. Saudara harus lemparkan jangkar. Saudara, kalau jangkar udah dilepaskan, orang yang lepasin jangkar nggak lagi pegang jangkar. Ini hanya ilustrasi. Dia pegang terus jangkarnya. Tapi kalau jangkar udah dilepasin di kapal, nggak usah dipegangin talinya, biarin aja. Itu berbicara kita perlu rest. Kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara, engkau sudah punya 4 jangkar ini, engkau perlu stay in faith. Beristirahat, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kisah 28 ayat 16a. Setelah kami tiba di Roma. Kisah 23 ayat 11, Tuhan berkata Paulus akan bersaksi di Roma. Setelah sampai di Roma. Saudara biasa aja dengar firman Tuhan ini, tapi Paulus waktu dia tiba di Roma, bayangin. Karena dia udah ngalamin badai yang luar biasa. Kalau saudara udah ngalamin badai dan saudara selamat, saudara gak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Karena pernyataan Tuhan, perkataan Tuhan pasti terjadi. Tuhan berkata gak seorang pun binasa dan semua selamat. Apa yang Tuhan nyatakan buat hidup Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Engkau perlu dengar pernyataan Tuhan. Karena firman Tuhan akan membawa setiap saudara kepada destinasi yang Tuhan sudah tetapkan. Paulus sampai di Roma. Badai gak bisa menghalangi Paulus sampai di Roma. Badai persoalan dalam hidup Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa menghalangi engkau untuk engkau sampai kepada tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidupmu. Badai hanya membuat engkau semakin kuat. Badai membuat kita imun tubuh kita makin kuat. Saudara, ada banyak hal yang luar biasa
Saya lihat di salah satu Instagram, lagi banjir, orang Indonesia bikin pelosotan air lagi banjir. Lagi banjir, anak-anak main salto-salto di got. Itu imun tubuhnya luar biasa. Anti gatal. Kesukaran, kesulitan buat mereka makin kuat. Dan kesulitan buat orang-orang yang gak punya. Dia lihat banjir, dia senang, dia tepuk tangan. Dia keluarin gerobak sampah. Dia tawarin orang dorong-dorong ke perumahan-perumahan mewah. Siapa yang mau didorong? Sekali jalan itu lebih mahal dari angkot. 200 ribu, 300 ribu satu orang naik gerobak sampah. Saudara gak akan pernah mau naik gerobak sampah 300 ribu kalau gak banjir. Tapi dengar baik-baik. Banjir buat satu sisi orang-orang kesulitan. Tapi banjir di satu sisi buat orang-orang yang lain adalah kesempatan, berkat yang besar. Kita perlu melihat dari kacamata Tuhan. Mungkin saudara lagi ngalamin kesulitan, kemustahilan di sini. Tuhan itu lihat saudara udah janji Tuhan, perkataan Tuhan pasti digenapi. Perkataan Tuhan buat Paulus, kamu akan bersaksi di Roma. Jadi gak peduli betapa luar biasa badainya, Paulus tetap percaya semua yang dinyatakan Tuhan pasti terjadi. Pernyataan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara pasti terjadi. Engkau perlu mendeklarasikan perkataan Tuhan buat bisnismu. Tuhan menjanjikan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Engkau tidak naik tapi engkau tidak akan turun tapi engkau akan tetap naik. Selama engkau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mari hari ini kita harus ingat. Punya jangkar iman. Jangkar pujian dan penyembahan di tengah masa yang sulit. Jangkar komunitas. Dan jangkar keberanian. Dan percayalah perkataan Tuhan pasti terjadi. Perkataan Tuhan pasti terjadi. Perkataan Tuhan pasti terjadi. Saudara lihat kanan kirimu, kasih tahu dia perkataan Tuhan pasti terjadi. Perkataan Tuhan pasti terjadi. Thank you Nathan, thank you Steve, thank you Evan, boleh tim musik. Saya mau saksikan yang terakhir saudara. Dua tahun yang lalu, saya pemuridan dengan salah satu anak rohani saya. Saya tanya dia, gimana kondisi keuanganmu? Dia bilang, Kak, aku lagi ngalamin masa yang sulit. Istrinya sedang hamil anak kedua, belum lahiran, butuh biaya. Dan pekerjaan dia sama sekali nggak ada, kayak nggak kerja. Dia kerja bergantung dengan komisi. Dia punya gaji pokok tapi kerjaan dia itu tergantung dari kalau dia berhasil dapat komisinya yang besar. Dan ini sama sekali nggak ada kerjaan jadi nggak ada komisi. Hanya mengandalkan gaji bulanan dan itu nggak cukup. Saya tanya dia, kamu kembalikan perpuluhan nggak? Dia bilang, Kak, itu yang aku nggak lakukan. Udah sekian lama dia tidak lakukan perpuluhan, dia tidak mengembalikan perpuluhan karena dia khawatir takut nggak cukup. Saya bilang kamu bertobat. Bertobat mulai kembalikan perpuluhan. Kamu percaya Tuhan mencukupkan semua yang kamu butuhkan. Dan dia mulai lakukan dengan iman. Dan Tuhan mulai memulihkan perekonomian dia. Anaknya lahir. Pekerjaan dia belum banyak ngalamin perubahan, tapi dia melihat berkat-berkat Tuhan yang lain. Ada orang-orang yang memberi ketika anaknya lahir. Tuhan cukupkan semua yang dia butuhkan. Dan beberapa bulan yang lalu dia bilang, Kak, puji Tuhan, aku udah punya tabungan 300 juta. Saya bilang sama dia, kamu harus cari rumah biar kamu lebih efektif melayani Tuhan. Sebelum dia punya uang, waktu itu dia gak punya tabungan. Saya bilang, kamu harus punya iman, cari rumah. Kamu gak punya uang tapi kamu punya iman, cari rumah, bertindak. Berapa bulan yang lalu dia bilang, Kak, aku udah punya tabungan 300 juta. Berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu dia bilang, Kak, puji Tuhan aku udah punya tabungan 900 juta. Dia bilang waktu Tuhan memberkati dia mulai
Waktu perpuluhan hanya sedikit, gampang. Waktu makin diberkati, mulai ada lagi ujian untuk dia mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Saya bilang kamu harus kembalikan milik Tuhan. Dan kemarin dia ketemu saya, dia bilang, Kak aku mau cerita. Dia bilang, Kak aku udah tanda tangan beli rumah. Saya hanya mau bilang gini, Tuhan kita hidup. Selama saudara bertindak sesuai firman Tuhan, firman ini pasti terjadi dalam hidup saudara. Buat saudara yang kerja, buat para bisnismen, ini waktunya saudara melekat sama Tuhan. Ini waktunya saudara gak bisa gunakan pikiran saudara sendiri. Ini waktunya saudara betul-betul percaya kepada Tuhan dan mulai deklarasikan firman Tuhan. Karena Tuhan sanggup memberkati, melipat gandakan apa yang saudara gak pernah pikir dan bayangkan. Ini waktunya saudara berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Perkataan Tuhan pasti terjadi. Perkataan Tuhan pasti terjadi. Saya berdoa hari ini perkataan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Berapa banyak kita percaya perkataan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Saudara percaya? Saudara percaya? Kalau saudara percaya pasti saudara mulai berubah. Kalau saudara percaya menerima sesuatu dari Tuhan, jangan pasang wajah kayak berduka cita. Ini waktunya saudara bersuka cita karena saudara percaya saudara menerima yang terbaik dari Tuhan. Ini waktunya saudara menerima dengan sukacita. Coba lihat kiri kanannya, kasih salam, puji Tuhan. Kita akan melihat perkataan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ini waktunya kita percaya. Ini waktunya kita percaya dan berharap sama Tuhan. Ini waktunya janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Ini waktunya saudara akan tetap naik, tidak turun. Ini waktunya saudara menjadi kepala bukan ekor. Ini waktunya saudara tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Jangan takut dengan kesulitan saudara. Kesulitan membuat saudara makin kuat. Saya percaya tahun ini anak-anak Tuhan yang sungguh hatinya melekat sama Tuhan, dia akan melihat perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan, dan promosi datangnya dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang unik, kuat, dan bertalenta. Kita pribadi yang tahan uji. Namun, Tuhan juga menciptakan kita sebagai pribadi sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain. Kami percaya, komunitas sel adalah wadah yang terbaik untuk kita bisa saling menerima dan mengenal keunikan masing-masing dengan penuh ketulusan. Berapapun usia Anda, dan apapun latar belakang Anda, komunitas sel akan selalu menjadi tempat berbagi hidup dalam mengalami dan mempraktekkan. Tidak hanya kasih Tuhan, namun juga kebenaran dan kuasa firman-Nya. Bersama-sama kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dalam kehidupan